Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sukmaini Dewi Azara dengan NIM belakang 140 dan rekan saya Namira Putri Wahyuni Putri Asmadi dengan NIM belakang 120. Kami dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi S1 Sistem Informasi. Pada kali ini kami akan membahas mengenai analisis lung cancer. Tahapan pertama yaitu mencari dataset, kemudian melakukan eksplorasi, kemudian melakukan data preparation, yang kemudian melakukan exploratory data analysis, yang kemudian melakukan pemodelan untuk menentukan modelan terbaik. Mengenai dataset, yaitu terdiri 16 kolom yang terdiri dari gender, male dan female, age umur pasien, smoking yes diberi inisiasi 2 dan no diberi inisiasi 1, yellow finger yes 2, no 1, anxiety yes 2, no 1, peer pressure yes 2, no 1, chronic disease yes 201, fatigue yes 201, alergi yes 201, wheezing yes 201, alcohol yes 201, hogging yes 201, kemudian shortness of breath yes 201, swallowing difficulty yes 201, chest pain yes 201, lung cancer yes dan no. Kemudian import library Panda yang berfungsi untuk menganalisis data, kemudian NumPy digunakan untuk memproses perhitungan matriks, Matplotlib digunakan visualisasi, Shibon digunakan untuk visualisasi. Kemudian eksplorasi kolom dataset untuk DF columns melihat isi kolom dan baris serta jumlah kolom dan baris. Kemudian DF info digunakan untuk melihat tipe data. Kemudian DF describe digunakan untuk melihat count, maintenance lainnya. Kemudian pada data preparation kami menggunakan DF is null sum untuk melihat apakah ada nilai null pada dataset, kemudian DF duplikat, melihat apakah ada duplikasi data di dalam set, dan pada dataset lung cancer terdapat 33 dataset, kemudian drop duplicate digunakan untuk melihat data yang hilang, kemudian untuk melihat data duplikat, kemudian DF shape digunakan untuk melihat melakukan pengecekan kembali apakah setelah untuk melihat pengecekan kembali sebelum proses penghapusan terdapat 309 baris dan setelah penghapusan terdapat 276 baris. Kemudian di sini kita melakukan pre-processing terlebih dahulu untuk mengimplementasi grafik lebih mudah, yaitu mengubah kolom lung cancer dan gender. Kemudian di sini kami menggunakan heatmap untuk menganalisis multivariat di mana akan dilakukan pengecekan antar variabel. Bisa dilihat bahwa tidak ada keterkaitan yang kuat antar variabel. Selanjutnya, pada eksplorasi data analisis, kami membuat diagram pie dan diagram histogram yang menunjukkan jumlah orang yang terkena lung cancer dengan yang tidak. Next. Selanjutnya menampilkan hubungan antar atribut dengan lung cancer. Next. Selanjutnya data preprocessing. Pada data preprocessing ini pertama-tama kita membagi terlebih dahulu, yaitu untuk X dilakukan drop kolom lung cancer dan untuk Y hanya berisikan kolom lung cancer yang nantinya X dan Y ini digunakan sebagai data trend dan tes. Next. Selanjutnya kita import random oversampler dan kita memisahkan data antara data training dan data testing. Next. Selanjutnya eksplorasi model. Yang pertama kita menggunakan logistic regression. Kemudian kita membuat classification report training model dan test model. Didapatkan akurasi untuk training modelnya 0,96 dan untuk testing modelnya akurasinya 0,92. Next. Kemudian di sini terdapat confusion matrix. Untuk trainingnya dapat dilihat seperti ini dan testingnya seperti ini. Kemudian yang model yang keduanya itu random forest classifier. Kita membuat juga classification report untuk training model dan testing modelnya. Didapatkan akurasi 0,94 untuk training model dan 0,90 untuk test model. Next. Kemudian di sini terdapat confusion matrixnya juga untuk model random forest classifier. Next. Kemudian yang ketiga kita menggunakan support vector classifier. Kita mendapatkan akurasi untuk training modelnya 1 dan akurasi untuk tes modelnya 0,99. Next.
Kemudian untuk confusion matrixnya SVC dapat dilihat untuk training dan tesnya. Next. Sehingga kesimpulannya pada data lung cancer ini didapatkan bahwa model SVC merupakan model yang terbaik, sedangkan model yang lainnya yaitu logistic regression dan random forest cenderung overfitting. Hal ini terjadi karena nilai akurasi pada training lebih besar dibandingkan nilai akurasi pada testingnya. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.